Baik Bapak Ibu, yang ada di dunia ini pasti akan mati, dan semua dunia ini pasti akan mati, dan semua yang hidup di dunia ini pasti akan diambil oleh Allah, apapun jenisnya. Dan apapun waktu yang diberikan oleh Allah itu adalah sangat singkat. Yang paling dekat kepada kita adalah kematian, kata Imam Al-Ghazali. Karena kok boleh bakandak padi pacah balak dalam parhu, kok boleh bakandak hati kata Allah Ta'ala yang berlaku. Jadi ibu bapak-bapak, di dalam kematian itu nampaklah kita diikat dengan tali kapan yang 5. Kalau kita perhatikan apa bahasa Allah, wahai hambaku, telah kutunjukkan bahasa kematian, tetapi hambaku tidak juga sholat, tidak juga mengusung keningnya ke kiblat, seolah-olah mayat di depan rumah yang terbujuk kabur itu, andaikan dia bisa berbicara, ruhnya secara hakikatnya berbicara, wahai orang kampung, mandakela kasihku, ambolah dulu, besok anta giliran angku nangka meninggal, kini calilah mau mandakela ambo, lipeklah tangan sebelum dilipatkan orang lain, usunglah diri dan keluargamu ke kiblat sebelum dirimu diusung orang lain, sholatlah kamu sering di belakang imam sebelum diopol di depan imam. Kemudian Allah tunjukkan lagi kekuasaan dan kebesaran bahwa supaya manusia sadar bahwa semuanya akan mati alias meninggal, bahwa semuanya harta bisa diambil oleh Allah seketika. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bahwa semuanya apa diperintah Allah jadi maka jadilah. Innallaha fi'lu liman yurid, bahwa sesungguhnya Allah itu bisa memperbuat sesuatu itu sesuai dengan kehendaknya. Wahai manusia, telah kulihatkan gunung Manatus, telah kuisyaratkan ayat Tuhan yang tersirat, bumi memuntahkan isinya, telah kuperlihatkan hotel menjulang yang tinggi, hancur berantakan, adalah kulihatkan semua bumi memuntahkan isinya. Tapi masa apa lagi yang manusia tidak juga mendekat kepadaku, kata Allah, tidak juga bersyukur, tidak tahu juga dengan nikmat berikan. Wa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat yang mana lagi yang kamu dustai? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha, dan jikalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya engkau takkan dapat menghitungnya. Oleh karena itu, bahasa kematian, bahasa musibah adalah bahasa isyarat Allah untuk menunjukkan kebesarannya, agar manusia mengerti dengan bahwa semua itu akan dikembalikan, dipertanggungjawabkan di jalan Allah, bahwa semuanya itu akan mati dan berangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar Allah murka ibu bapak. Kenapa? Karena ketika 10 kali suara azan kata hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Kata hayya 'alal falah itu Pak Ustaz 10 kali dalam sehari semalam, di waktu sehari semalam. Hitunglah kata kemenangan. 5 kali kata iqamah dikumandangkan muazzin, 15 kali. Begitu cinta Allah kepada manusia. Wahai hambaku, mendekatlah kepadaku, karena janji Allah dalam surat An-Naba ayat 31, innal muttaqina mafaza, bahwa sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu akan diberi kemenangan. Kata kemenangan itu, itulah yang dapat surga dari Allah, surga dunia dan surga akhirat. Surga dunia, surga rasa syukur yang tidak pernah hatinya sempit. Surga akhirat adalah surga yang akan abadi. Namun ketika Allah menyeru dengan kata kemenangan, rumahnya di muka musola, ketika berkumandang suara azan, dia acuhkan saja, dia kesampingkan saja, sunnah mengunjur paula yang jujur, tuli disubuta, mereka tidak kembali. Dia tidak sadar ruh dan jasanya itu milik siapa. Dia tidak sadar angin yang ditiupkan Allah milik siapa. Dia tidak sadar
anak ayam ado 9, mati cie tinggal 8. Hancur badan kalau laba balik kain kapan, tunggu penyesalan kalau dah ada amalan. Kalau dipaturin dunia kedua, manusia itu takkan pernah merasa puas. Itu telah tak dijamin sifat serata manusia. Innal insana khuliqul halu'ah, dalam surat Al-Ma'arij. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keluh kesah. Udah dapat uang berlipat, ingin rumah bertingkat. Udah rumah bertingkat, ingin mobil berkilat. Ingin sedang mobil berkilat, ingin apa-apa ke istri 4 kali 4, tapi tidak disiko dah. Lah, ini ingin dan ingin sampai kapan manusia itu merasa puas? Hatta zurqutubul maqabir, sehingga diantarkan ke liang kubur. Kalau tiba di liang kubur itu baru tunggu penyesalan. Kalau orang tak pernah mencari kematian, tak akan hidup kematian hidupnya lupa. Lah tiba di pintu kubur, kalau ditanya oleh malaikat Islam nangkir, itu baru menyasar, ditampik nang kalam. Biasanya tempat pakai kasut empuk batang guling, pakai baju rancak lalu. Kini nama laloan adalah caciang, caciang tanah saduan lahnya. Dicari sampai batu tanah di sebelah bawah, cari sebelah kiri, batu caciang. Tidak ada kawan lain. Terharu hati kamu Pak. Biasanya dikasih bantal guling yang oleh cucunya ketika sakit, namun dicari lo bantal guling kau lah beda. Aduh, batu kahane semua. Kira lah boleh bulek. Alah beda bantal gulingnya. Karena hidup tidak bertongkat budi, hidup tidak bertongkat amal, maka tunggulah penyesalan tadi. Walau tara izil mujrimuna naqisul ru'usihim inda rabbihim rabbana akhirna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jikalau kamu melihat jiwa orang yang berdosa menghadapi kematian, mereka tertunduk takut karena ketakutan. Ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna. Mereka berkata, ya Tuhan kami, kembalikan kami ke dunia. Kami akan beramal dengan yakin, meminta-minta supaya menjadi bisa bersedekah kepada orang banyak, bisa sedekah untuk mengganti surau, bisa bersedekah untuk mengganti bola lampu. Apa yang boleh itu? Penyesalan telah berakhir di desa percacingan, telah finish Bapak. Oleh karena itu, ibu-ibu bapak, artinya pergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya.